Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, sudah siap belajar ya untuk hari ini ya? Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin dulu doanya. Siap gerak. Baik, sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini sudah siap belajar? Siap, alhamdulillah. Tapi kenapa kok rambutnya yang laki-laki pada gondrong semuanya itu? Belum cukur. Oke, untuk pertemuan berikutnya minggu depan harus sudah rapi rambutnya ya. Iya. Oke, untuk hari ini siapa aja yang tidak hadir? Radit dan Murtado Mufid. Keterangannya apa? Sakit semua. Sudah berapa hari, Nak? Baru hari ini. Iya. Ya udah kita doakan semoga Murtado dan Radit segera sehat kembali. Amin. Oke, sebelumnya kita belajar tentang hikayat. Dan hari ini kita juga belajar tentang hikayat. Namun bedanya pertemuan kemarin kita belajar tentang mengidentifikasi nilai-nilai dan kebahasaan yang ada di dalam hikayat. Dan pertemuan ini kita membahas tentang membandingkan nilai-nilai hikayat dan cerpen. Oke, berarti sudah ada bayangan ya untuk nilai-nilai hikayat itu seperti apa sih gitu. Sudah pernah. Kemarin teks yang kita baca teksnya berjudul apa? Indra Bangsawan. Coba satu saja sebutkan nilai yang terkandung di dalam hikayat Indra Bangsawan apa saja, Nak? Bu. Oke, silakan Gle. Ketika Raja Indra Bungsu tidak mempunyai anak, ia berdoa dan memberikan sedekah pada fakir miskin agar mendapatkan anak. Jadi nilai apa itu yang terkandung? Itu nilai religi atau agama, Bu. Oke, nilai religi atau nilai agama. Jadi bisa nggak nih kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa ya. Jadi semoga kita menjadi manusia yang berakhlak mulia. Jadi setiap ada orang yang minta tolong, empatinya kita tinggi. Jadi kita nggak hanya belajar di sekolah aja ya tentang nilai-nilai yang ada di hikayat, tapi di kehidupan sehari-hari kita juga bisa menerapkan. Oke ya. Kemudian Ibu akan menyampaikan KD dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk yang pertama, itu ada fotonya Ibu, cantik ya. Oke, terima kasih. Kemudian KD dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, ini ada KD 3.8 untuk pertemuan kita yang pertama. Coba dibacakan, siapa yang membacakan? Oke, silakan Avanza. KD 3.8, silakan dibaca. KD 3.8 membandingkan nilai-nilai kebahasaan cerita rakyat atau hikayat dan cerpen. Oke, indikatornya secara singkat saja. Untuk indikator pertama yaitu menemukan nilai kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Untuk indikator kedua menganalisis nilai-nilai kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Untuk indikator ketiga membandingkan nilai-nilai kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Oke, ini adalah indikator yang harus kalian capai di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Harus mencapai KKM semuanya. KKM kita berapa, Nak? 70. Oke. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya apa saja sih? Kita lihat ya. Tujuan pembelajarannya itu yang pertama. Pertemuan pertama, coba dibacakan. Silakan. Pertemuan pertama, melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran LPL, pendekatan TPACK melalui media audiovisual, Canva dan LKPD, metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Peserta didik mampu membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen dengan
tepat tanggung jawab, dan bekerja sama dalam kelompok. Oke, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kalian pasti bertanya-tanya apa sih itu model pembelajaran PBL? Nanti kita akan tahu dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ya. Tadi sudah tujuan pembelajaran ya. Oke, kita masuk ke video stimulus. Nah, ini Ibu ada video yang berjudul Hikayat Asal-Usul Gunung Merapi. Kita saksikan secara bersama-sama ya, Nak. Oke, kalian cermati videonya baik-baik. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Asal-usul Gunung Merapi. Zaman dahulu kala, di selatan Pulau Jawa, ada satu gunung yang sudah lama tertidur. Gunung yang sudah lama tidak meletus ini bernama Gunung Jamur Dipa. Suatu hari, Batara Narada dan Batara Penyarikan memeriksa kondisi Gunung Jamur Dipa. Batara Penyarikan, bisa kita lihat keberadaan Jamur Dipa ini menyebabkan Pulau Jawa miring ke selatan. Benar sekali, Batara Narada. Kita perlu memindahkan gunung ini ke tengah, supaya Pulau Jawa tidak semakin miring ke selatan. Alangkah baiknya kita mencari tempat baru untuk gunung ini. Di mana lokasi yang cocok untuk gunung sebesar itu? Coba lihat hutan lebat di sebelah sana itu. Baiklah, ayo kita turun. Sepertinya hutan bagian utara ini adalah lokasi yang sesuai. Bagaimana pendapatmu? Memang benar, hutan ini sangat luas. Pasti muat untuk menampung Gunung Jamur Dipa. Tapi sepertinya ada penghuni di hutan ini. Lihatlah asap itu. Siapa yang tinggal di hutan lebat seperti ini? Ampuh Pak Madi, cobalah kau cek dulu hasil keris ini. Menurutku ini masih kurang bagus. Keris ini belum sempurna. Baiklah Ampu Rama, akan aku perbaiki lagi. Membuat keris sakti dengan tangan kosong adalah keahlian kita. Jangan sampai nama baik kita tercemar. Keris yang kita hasilkan harus sempurna. Ternyata penghuni hutan ini adalah Empu Rama dan Empu Pamadi. Kita tidak bisa memindahkan sekarang. Sebaiknya kita laporkan dulu ke Batara Guru. Betul, kita minta pertimbangan dulu ke Batara Guru. Bagaimana hasil pengamatanmu, Batara Narada? Batara Penyarikan? Berdasarkan pengamatan kami, Pulau Jawa terlalu miring ke selatan, Batara Guru. Gunung Jamur Dipa yang menjadi penyebabnya. Gunung itu harus dipindahkan ke utara supaya Pulau Jawa tidak semakin miring. Betul apa yang dikatakan Batara Narada. Namun ada satu hal yang menjadi kendala. Di hutan yang menjadi lokasi baru untuk Gunung Jamur Dipa, dihuni oleh dua orang pembuat keris, yaitu Empu Rama dan Empu Pamadi. Kedua orang itu sangatlah sakti. Kita tidak bisa begitu saja memindahkannya. Bujuklah kedua empu itu untuk pindah. Tawarkan mereka tempat yang lebih baik dari hutan tersebut. Baik, Batara Guru, kami akan mencoba membujuk mereka untuk pindah. Coba nanti kau duluan yang bicara, Batara Narada. Namun cobalah untuk tetap lembut. Baiklah. Selamat pagi, wahai Empu Rama dan Empu Pamadi. Selamat pagi Batara Narada, Batara Penyarikan. Ada apa gerangan sampai-sampai Batara Narada terbang turun ke tempat seperti ini? Adakah yang bisa kami bantu sekiranya kami mampu? Begini, Empu Rama. Kami telah memeriksa Gunung Jamur Dipa yang berada di selatan hutan ini. Menurut pengamatan kami, gunung tersebut membuat Pulau Jawa ini semakin miring ke selatan. Oleh karena itu,
kami akan memindahkan gunung tersebut ke hutan ini. Mohon maaf sebelumnya Batara Narada. Jika gunung itu dipindah kemari, bagaimana dengan tempat pembuatan keris milik kami ini? Kami berharap kalian bisa pindah ke tempat lain. Membuat keris memerlukan pertimbangan matang. Salah satunya adalah lokasi pembuatan keris tersebut. Sepertinya kami tidak bisa pindah. Mohon maaf. Jangan khawatir, kami akan memindahkan kalian ke tempat yang lebih baik. Sekali lagi hamba memohon maaf. Bagaimanapun juga, kami tidak bisa meninggalkan tempat ini. Kami sudah menyatu dengan baik dengan hutan ini. Jika kami meninggalkan tempat ini, maka kualitas keris kami akan menurun. Kamu sungguh keras kepala. Ini merupakan perintah Batara Guru. Jika memang kalian bersikeras tidak mau meninggalkan tempat ini, kami harus memindahkan kalian dengan cara kekerasan. Kami sungguh tidak akan mengalah. Saja kalau bisa, kalian tetap bukan tandingan kami. Kami tidak menyangka kalian akan berbuat seperti ini kepada kami. Ini demi keselamatan semua umat manusia di Pulau Jawa. Harus ada yang rela berkorban. Mereka bertarung dengan sangat sengit. Pertarungan itu berlangsung berhari-hari. Tidak ada satupun dari mereka yang mau mengalah. Hingga akhirnya, Batara Narada dan Batara Penyarikan menyerah menghadapi kedua empu yang sakti itu. Kami akan laporkan hal ini kepada Batara Guru. Kita lihat saja apa yang akan terjadi nanti. Kalian sebaiknya bersiap-siap. Keras kepala sekali mereka. Kami mohon maaf. Berhasil membujuk mereka. Selain keras kepala, mereka ternyata sangat sakti. Aku harus melakukan sesuatu. Dewa Bayu, dengan kekuatanmu, pindahkanlah Gunung Jamur-Dipa ke tengah. Kita perlu memberikan pelajaran pada kedua empu itu. Baik, Sendiko Dewa Batara Guru. Memindahkan gunung sebesar ini butuh kekuatan ekstra. Baiklah, mari kita coba. Itu suara apa sih? Bagus, usahaku berhasil dengan sempurna. Terbanglah kau ke tengah-tengah, wahai Gunung Jamur-Dipa. Gunung itu benar-benar dipindahkan kemari. Kita harus pergi. Gunung Jamur-Dipa berhasil dipindahkan. Karena berada di atas tungku pembuatan keris sakti, gunung ini pun jadi terbangun. Asap tebal keluar dari puncaknya. Dari perapian pembuatan keris sakti itulah, kini gunung itu dikenal sebagai Gunung Merapi. Asap dan awan panas yang keluar dari dalamnya dikenal sebagai Mud. Gunung ini berada di perbatasan dua provinsi, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pesan dari cerita ini adalah, terkadang kita perlu mengorbankan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum demi kebaikan bersama. Oke, bagaimana videonya? Menarik. Gak bosan ya baca teks ya? Oke, dari video tersebut bagaimana nilai-nilai dan kebahasaan yang terkandung dalam video yang berjudul apa? Hikayat Asal-Usul Gunung Merapi. Coba siapa yang menyebutkan nilai-nilai dan kebahasaannya? Silakan Gley. Kalau dari cerita tersebut sih ada beberapa seperti nilai moral, yaitu bagaimana penghuni hutan itu tetap mempertahankan atau bersikeras untuk tidak dipindahkan atau tidak digantikan dengan gunung. Tetapi mereka juga berasumsi bahwa kualitas keris yang mereka buat juga bakal mengurang. Padahal kita juga sebenarnya harus mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan orang lain. Betul, bagus sekali. Coba tepuk tangan buat jawaban gue. Selanjutnya, ada yang menambahkan nggak nilai-nilai yang terkandung dalam
video tersebut? Nggak ada? Cukup? Kemudian kita lanjut ke kebahasaannya. Gimana? Silahkan. Bahasa yang digunakan yaitu arkais atau Melayu, yaitu bahasa zaman dahulu. Lalu menggunakan latar zaman dahulu yang menggunakan istana sentris. Iya, istana sentris yaitu yang menceritakan tentang kerajaan pada zaman dahulu kala itu istana sentris. Oke, udah ada bayangan ya untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu mengidentifikasi atau membandingkan nilai-nilai hikayat dan cerpen. Sudah cukup sampai sini, paham ya nak ya? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Ibu akan menampilkan ini ada teks yang berjudul Hikayat Hang Tuah. Nanti hikayat ini ada di dalam LKPD kalian yang bakal kalian kerjakan bersama kelompok. Sebelumnya ibu tanya, apakah sudah ada yang membaca Hikayat Hang Tuah? Sudah. Pasti sudah tahu ceritanya ya? Sudah. Oke, kita lanjut. Di sini ada cerpen yang berjudul Star in Class. Sudah membaca? Sudah pernah, bagus sekali. Bagus sekali ya literasi dari kelas ini. Kemudian ada hikayat Si Miskin. Si Miskin sudah pernah baca? Sudah pernah baca juga. Jadi nanti ketika mengerjakan kalian tidak membutuhkan waktu yang lama. Oke, apa saja sih yang harus kita kerjakan di dalam LKPD nanti? Yaitu ada nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Coba sebutkan nak, hikayat nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam hikayat? Yang pertama yaitu ada nilai budaya, nilai moral, nilai agama atau religi, nilai pendidikan atau edukasi, nilai sosial, dan nilai estetik. Oke, dari beberapa nilai yang sudah teman kalian sebutkan itu, kalian pasti sudah paham ya? Nggak perlu ibu jabarkan lagi dari masing-masing nilai yang terdapat di dalam hikayat ini, karena sebelumnya kita sudah belajar atau mengidentifikasi. Paham ya nak ya? Lanjut, kita ke nilai-nilai teks cerpen. Itu ada apa saja? Coba sebutkan. Coba sebutkan nak, siapa yang mau menyebutkan? Iya, silakan Aswa. Ada nilai moral, nilai sosial, nilai agama atau religi, nilai pendidikan atau edukasi, nilai politik, nilai estetik, nilai budaya, dan nilai kemanusiaan. Betul, baik sekali. Hampir sama ya, sama nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Nggak ada pertanyaan tentang membandingkan kedua nilai tersebut? Silakan. Bedanya nilai-nilai teks cerpen dan nilai-nilai teks hikayat. Coba siapa yang bisa membedakan? Apa sih bedanya? Khususnya biasanya nilai budaya, atau bedanya apa sih dengan budaya nilai yang ada di hikayat dan di cerpen? Silakan Gley. Kalau untuk nilai budaya itu tergantung konteks pada cerpen atau hikayat tersebut. Kalau teks hikayat kan lebih cenderung ke menggunakan masa lampau. Kalau teks cerpen itu cenderung menggunakan bahasa kekinian, jadi lebih mudah dipahami. Oke, baik sekali. Tepuk tangan buat Gley. Semoga nanti teman-teman yang lain bisa ya jawab, jangan hanya Gley terus yang dari tadi yang aktif, oke? Jadi bisa ya, bisa kalian untuk membandingkan antara nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen dan hikayat. Mudah ya? Mudah. Lanjut. Kemudian kita membandingkan nilai kebahasaan dalam hikayat. Coba siapa yang mau membaca? Dari beberapa kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam hikayat. Silakan, silakan Avanza. Pembahasannya adalah menggunakan kata-kata arkais, yaitu kata-kata yang sudah lama tidak digunakan, atau misalnya ayam, bagong, mempelang, api. Yang kedua adalah menggunakan bahasa Melayu sehingga terkadang agak sulit dipahami. Yang ketiga menggunakan majas, yaitu majas antonomesia, metafora, hiperbola, dan majas perbandingan. Yang keempat adalah menggunakan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan kejadian, misalnya ketika, sebelum, lalu, dan lain-lain. Oke, ini merupakan kebahasaan atau ciri kebahasaan dari teks hikayat. Dari masing-masing ciri ini paham ya nak ya? Paham. Untuk lebih lengkapnya ada di bahan ajar yang sudah ibu bagikan ke masing-masing kalian ya. Bisa nanti dibaca lebih lanjut.
Apa sih yang dimaksud dengan majas antonomasia? Apa sih yang dimaksud dengan bahasa kata-kata arkais gitu? Paham ya? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Paham ya? Apabila nanti kalian disuruh untuk membandingkan kedua teks, kalian paham ya? Paham. Oke, lanjut ke ciri kebahasaan pada teks cerpen. Oke, siapa yang membaca? Silakan. Tunggu sebentar. Oke, silakan dibaca, Nak. 1. Cenderung menggunakan bahasa sehari-hari sehingga lebih mudah dipahami. 2. Selanjutnya. Bahasanya lebih modern dan kekinian. 3. Menggunakan majas, misalnya majas simile, hiperbola, metafora, dan perbandingan. 4. Menggunakan konjungsi urutan waktu dan kejadian. Oke, baik. Jadi jelas ya, untuk membedakan bagaimana sih karakteristik dari hikayat dan cerpen itu jelas ya. Sudah ada gambaran? Sudah. Paham semuanya? Paham. Oke, kita lanjut ya, Nak ya. Lanjut. Di sini Ibu akan membentuk kelompok. Sepertinya Ibu lihat kita sudah duduk berdasarkan kelompok. Oke, sudah nyaman ya dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Sudah siap Ibu membagikan LKPD-nya? Siap. Oke, Ibu minta tolong bantu Ibu untuk membagikan LKPD untuk masing-masing siswa. Silakan. Setelah teman kalian membagikan, kalian cermati. Di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan diskusi berkelompok. Oke, yang sudah dapat bisa dibuka, bisa dipahami. Sudah? Jelas ya semuanya ya yang ada di situ ya? Tulisannya jelas, Nak? Jelas. Oke, dipahami, mulai dipahami, dibuka LKPD-nya. Itu di pertemuan pertama ada 6 soal. Teksnya sudah tadi Ibu tayangkan ya di slide-nya. Coba dipahami, kalian berdiskusi, kerjakan berkelompok secara berdiskusi dari soal-soal yang sudah ada di LKPD. Silakan. Kenapa? Oke, Ibu beri waktu 10 menit ya, Nak, untuk kalian mengerjakan soal LKPD. Kemudian jawabannya kalian tuangkan di dalam LKPD-nya. Sudah, langsung saja boleh kalian di ini. Langsung saja ditempel boleh. Ada kesulitan nggak, Nak? Nggak ada, mudah. Waktu kita 5 menit lagi, Nak. 5 menit lagi, silahkan bisa dikerjakan. Bagaimana kreativitas kalian dalam menuangkan hasilnya di dalam LKPD? Silahkan. Waktu kita 5 menit lagi, silahkan dikerjakan. Oke, silahkan. Ya. Udah ya, nanti pinnya ya.
Ingat waktu ya nak, waktunya jangan sampai terlewat, kita hanya tinggal 5 menit lagi. Ada kesulitan? Nggak ada. Ini anggota kelompoknya ada berapa orang? 6. Selain isi, juga kreativitas masing-masing kelompok dinilai ya. Nggak hanya ibu yang menilai, tapi kalian juga menilai. Nanti bagaimana tanggapan teman-teman kalian dari hasil kalian berdiskusi ini? Kurang nggak pinnya? Oke, waktunya 2 menit lagi nak. Waktunya 2 menit lagi. Kita bisa presentasi. Presentasinya berurutan atau mau acak nih? Berurutan, oke. Berurutan berarti dari kelompok 1 ya sampai kelompok 6. Ini nomor berapa? Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Ayo kita mulai presentasi. Ayo kita mulai presentasi. Sudah? Sudah, oke. Kelompok 4 sudah selesai ya. Kelompok 5 juga sudah. Kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Nggak apa-apa, nggak di pakai kertas aja. Kertas aja nggak apa-apa, nanti ditempel lagi. Banyak. Kalau nggak di masing-masing ini aja, di atasnya dikasih nama. Udah ya, silahkan ayo kita mulai presentasi kita. Waktunya nggak lama nak. Jadi kita langsung presentasi. Kelompok 1 silahkan. Semuanya maju untuk mempresentasikan hasilnya. Yang lainnya, ya dibawa. Oke, kelompok lain sambil melanjutkan tugasnya dan mendengarkan presentasi kelompok 1 ya. Oke, silakan dimulai. Baik, tanpa salam, sebelumnya saya perwakilan pada kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang nilai kehidupan yang terkandung dalam teks kekayaan Sang Tua. Yang pertama, nilai moral. Yang kedua, nilai religius atau agama. Yang ketiga, nilai sosial. Yang keempat, nilai kesabaran. Dan yang kelima, nilai budaya. Siap, cukup. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan. Coba kalian menunjukkan nilai moral yang terdapat dalam teks tersebut. Baik, izin menjawab. Untuk nilai moral yaitu hendaknya sebagai manusia janganlah iri dengan keberhasilan orang lain. Karena sifat tersebut bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Siap, cukup. Oke, cukup. Diakhiri saja. Baik, saya akhiri. Tanpa salam. Terima kasih.
Oke, bagaimana nih penampilan dari kelompok 1? Menarik. Bagus. Hanya saja mungkin karyanya lebih inovatif lagi ya, supaya tidak polos. Jadi menarik nih dari belakang dilihat. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2 silahkan. Ancu, langsung saja cepat. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang kebahasaan yang digunakan dalam cerpen yang telah dibaca. Jadi, satu itu menggunakan majas hiperbola, kedua menggunakan majas antitesis, yang ketiga menggunakan konjungsi menunjukkan urutan waktu. Izin menjawab Kak, untuk kutipan dari majas hiperbola itu yang bagian mana ya Kak? Izin menjawab, di bagian di sekolah aku termasuk orang yang terkenal. Cukup? Oke, silahkan. Oh ya, sebelumnya bagaimana nih tampilan dari tugas kelompok 2? Bagus? Bagus, oke. Untuk pertemuan berikutnya lebih diinovatifkan lagi ya. Ini kan belum ada, nama kelompoknya harusnya lebih besar, jadi terlihat ini kelompok berapa sih gitu. Gitu ya. Oke, sudah cukup bagus. Silahkan diakhiri. Ya, presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3, silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan mempresentasikan kerja kelompok kita tentang nilai-nilai kehidupan dan nilai-nilai kehidupan yang terdapat pada cerita cerpen Start in the Class. Dan nilai-nilainya ada nilai persahabatan, nilai kekompakan, nilai jujur, dan nilai keberanian. Nilai moralnya Nggak, nilai apa? Dijawab aja. Ya udah, dijawab aja. Adanya. Kekompakan yang ditunjukkan sebagai Start in the Class ketika mengikuti event dan selalu mengenalkan hal lain, juga ditunjukkan kuatnya persahabatan yang mereka jalani. Oke, demikian presentasi dari kelompok 3. Bagaimana tampilannya menurut kalian? Atasnya kurang rame. Kurang rame ya? Iya, jadi nanti diperbaiki lagi ya untuk penugasan berikutnya. Ini sudah bagus, sudah baik, sudah kreatif, hanya ditambahkan saja. Oke? Silakan diakhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasilnya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Analisislah nilai-nilai kehidupan dan kebahasaan yang terkandung dalam teks hikayat di atas berdasarkan tabel berikut. Hikayat si miskin. Nilai kehidupan yang tergantung nilai agama, keduanya dikaruniai anak laki-laki dan diberi nama Mara Karma. Kebahasaan yang digunakan menggunakan konjungsi, menggunakan majas, menggunakan kata arkais. Siap, cukup. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Coba kalian sebutkan konjungsi dalam hikayat tersebut. Izin menjawab. Konjungsi yang terdapat dalam hikayat tersebut adalah diceritakan dulu ada sepasang suami dan istri. Konjungsinya terdapat pada kata dan. Siap, cukup. Apakah cukup? Cukup. Terima kasih.
Cukup. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk tampilan kelompok 4? Menarik. Iya, lebih berwarna ya dari kelompok-kelompok sebelumnya. Oke, silakan. Selanjutnya kelompok 5. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 dan saya sebagai perwakilan di sini akan menjelaskan tentang soal nomor 5, yaitu membandingkan kedua aspek pada soal nomor 5, yaitu membandingkan kedua teks, yaitu teks hikayat dan teks cerpen. Teks hikayatnya adalah teks hikayat Hang Tuah dan teks cerpennya adalah Start in the Class. Kita akan membandingkan dua nilai kehidupan di sini, yaitu nilai kehidupan, nilai yang terkandung dalam hikayat antara lain nilai moral, nilai pendidikan atau edukasi, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai religius. Sedangkan cerita cerpen memiliki nilai-nilai terkandung dalam cerpen tersebut, yaitu nilai moral, nilai sosial, cerita berfokus pada kehidupan tokoh seperti contoh Egi pada cerita cerpen Start in the Class. Pada nilai kebahasaan di sini kita bisa melihat pada teks hikayat itu cenderung menggunakan bahasa Melayu atau bahasa-bahasa yang mungkin tidak kita gunakan pada zaman sekarang, yaitu seperti sudah tidak lazim. Seperti contoh berteluh pada teks hikayat Hang Tuah. Dan di sini untuk teks cerpen pada nilai kebahasaan, kita cerpen cenderung menggunakan bahasa modern, gaul, bahasa sehari-hari yang memudahkan pembaca untuk memahami cerpen. Seperti contoh penggunaan kata aku untuk aku, mungkin geng atau circle. Bahasa tersebut biasa digunakan anak-anak sekarang. Oke, cukup presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Kak, kutipan mana yang menunjukkan nilai budaya pada hikayat Hang Tuah? Oke, untuk hikayat Hang Tuah itu diceritakan bahwa Hang Mahmud mengadakan acara selamatan setelah dia bermimpi anaknya yang dituruni sebuah bulan, sehingga dia menjalankan atau membuat acara selamatan atas sebagai doa atas syukuran yang terjadi. Oke, cukup Kak. Oke, terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hasilnya dari kelompok 5? Simple, menarik, kayaknya bersih, rapih gitu ya. Iya. Untuk pertemuan berikutnya semoga lebih baik lagi. Oke? Silakan. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 6. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6. Saya mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dari teks Start in Class, nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari, yaitu nilai pendidikan. Contohnya di dalam kelas, seseorang tidak hanya pandai di bidang akademik tetapi juga non akademik. Seseorang yang pandai pada bidang akademik belum tentu juga pandai di bidang non akademik maupun sebaliknya. Yang kedua adalah nilai moral. Circle atau geng di dalam kelas ini juga ada, tetapi mereka membaur ketika sudah belajar. Ya, terima kasih dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Sebutkan nilai pendidikan yang terkandung pada cerpen Start in Class. Pada paragraf ketiga, yaitu dari segi prestasi jangan pernah tanya ya. Kami selalu mengikuti event dan selalu menang. Cukup. Oke. Demikian presentasi dari kelompok 6. Bagaimana hasilnya? Estetik. Oke. Lebih ramai ya dari kelompok-kelompok sebelumnya. Oke, lebih cerah warnanya karena orange. Oke, untuk ke pertemuan berikutnya diperbaiki lagi. Ini sudah bagus. Beri tepuk tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, sudah semua ya untuk presentasinya. Bagaimana? Setelah kalian mempresentasikan, kalian kerja kelompok, kemudian kalian presentasi, itu bagaimana? Apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Coba? Kemudian?
Iya. Apa nih yang kalian, ilmu baru yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Bisa membandingkan antara nilai dan kaidah kebahasaan dari teks hikayat dan cerpen. Oke, dari nilai-nilai dan kebahasaan yang paling menonjol itu dari keduanya ketika membandingkan yang mana? Dari segi kebahasaan. Dari kebahasaannya yang paling menonjol, mengapa? Kalau untuk teks hikayat menggunakan bahasa yang lampau atau bahasa Melayu apa? Yang Arkais, ya, menggunakan kata-kata arkais sulit dipahami. Iya, karena kalian sendiri pun ketika membaca hikayat pasti mengeluh, Bu, susah banget dipahami. Kalian harus 2 atau 3 kali membaca teks hikayat supaya paham. Untuk teks cerpen itu lebih mudah ya, lebih mudah, baca sekali saja sudah mengerti. Mengapa? Karena bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Oke, sudah ya. Dari nilai-nilai yang sudah kalian tentukan tadi, hikayat dan cerpen, ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari? Ada. Apa yang menurut kalian paling berhubungan dengan kehidupan sehari-hari? Coba sebutkan satu saja. Siapa? Yang mau menyebutkan? Silakan. Nilai moral. Gimana coba? Ceritakan hubungannya apa dengan kehidupan sehari-hari? Jadi kayak misalnya bisa dijadikan pembelajaran kita di kehidupan nyata dari cerita. Misalnya dia berperilaku baik, kita bisa jadi berperilaku baik. Terus ada nilai agama. Kalau di hikayat itu kan ada cerita dia harus mengaji, kita juga harus ya mengaji ibadahnya yang bagus. Iya, jadi bisa ya, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita atau hikayat itu bisa kita ambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita belajar itu nggak hanya belajar teks, tapi bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, paham ya nak ya? Ada pertanyaan nggak untuk pembelajaran hari ini? Tidak ada. Oke, untuk pertemuan berikutnya minggu depan kita masih di materi hikayat, hanya KD-nya mengembangkan hikayat yang telah kalian baca ke dalam bentuk cerpen. Ada bayangan nggak? Ada. Seperti apa contohnya? Kalian menceritakan kembali dari hikayat yang sudah kalian baca menggunakan bahasa kalian sendiri. Ada bayangan kan kira-kira ya? Oke, untuk teksnya masih besok ya, Ibu akan kalian memilih antara 2 teks yang bakal kalian kembangkan ceritanya. Paham ya? Paham. Oke, karena berhubung waktunya sudah selesai, kita akhiri pembelajaran hari ini. Yaitu, sudah siap-siap nak semuanya? Siap-siap, buku-buku dimasukkan. Buku-buku dimasukkan, siap-siap semuanya. Jendela-jendela ada yang menutup jendela. Jendela ditutup, kordenya ditutup. Sudah? Oke, ketua kelas silakan dipimpin doanya. Duduk siap, gerak. Baik. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar selamat sampai tujuan. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kita besok bertemu lagi dalam keadaan yang sehat, lebih semangat lagi. Oke, hati-hati di jalan ya nak. Langsung pulang ke rumah masing-masing. Oke, silahkan pulang.